Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas makalah kelompok 7 yang berjudul Madrasah Nizamiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Dr. Amiruddin SPD MA dan Bapak Agam Syafalevi MPD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Dewilda Aulia, saya Miftahul Jannah, dan saya Salmanul Fadila. Baik, pendahuluan dan pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Miftahul Jannah. Lembaga pendidikan adalah institusi atau peranatannya yang telah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Nah, jenis lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada abad keempat Hijriah adalah madrasah, salah satunya Madrasah Nizamiyah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang lembaga Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 sampai 459 Hijriah atau 1065 sampai 1067 Masehi pada abad keempat oleh Nizam al-Mulk. Madrasah Nizam al-Mulk bernama Nizamiyah merupakan madrasah termasyhur di seluruh dunia. Nizamiyah didirikan di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah saat itu. Kemudian didirikan juga di berbagai kota atau tempat penting di wilayah kekuasaan Saljuk. Adapun tujuan Nizam al-Mulk mendirikan madrasah-madrasah itu adalah untuk memperkuat pemerintahan Turki Saljuk dan untuk menyiarkan mazhab keagamaan pemerintah. Karena Sultan-Sultan Turki adalah dari golongan ahli sunnah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Nizamiyah. Yang pertama, penyebaran ilmu pengetahuan oleh Nizam al-Mulk karena ia adalah seorang sarjana. Yang kedua, konflik keagamaan yang sangat panjang dalam sejarah Islam hingga abad 5 sampai 11 antara kelompok-kelompok yang mengembangkan pemikiran keagamaan dalam Islam. Yang ketiga, Madrasah Nizamiyah juga dimaksudkan sebagai wadah penatara bagi pegawai pemerintahan, terutama dalam mengurusi dan memperbaiki sistem administrasi negara. Yang keempat, pengembangan kestabilan politik dalam negeri. 4 faktor tersebut menunjukkan bahwa munculnya madrasah sebagai fenomena sejarah berkaitan dengan banyak faktor, tidak hanya sekedar faktor pendidikan dan agama. Dalam konteks Madrasah Nizamiyah tadi, kasus-kasus seperti konflik paham keagamaan, konflik politik, dan kebutuhan rekrutmen tenaga kerja untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintah telah ikut menjadi pendorong lahir dan berkembangnya pendidikan modern madrasah. Hal ini menunjukkan sangat luasnya pembangunan madrasah pada masa itu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Salman Nur Fadilah. Kurikulum dan materi Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi lebih berfokus pada pelajaran ilmu agama, terutama ilmu fikih. Mazhab fikih yang menonjol adalah fikih Syafi'i dan teologi Asy'ariyah. Walaupun yang menonjol adalah mazhab Syafi'i, tetapi mazhab yang lain juga tetap dipelajari. Rencana pengajaran atau kurikulum di Madrasah Nizamiyah menurut Mahmud Yunus adalah Al-Quran, sastra Arab, sejarah Nabi SAW, fikih dan usul fiqh. Sedangkan menurut Hamid Hasan Bilgarimi mengenai materi yang diberikan di Madrasah Nizamiyah, dia menyatakan bahwa pelajaran yang diberikannya mencakup ilmu bahasa, fikih, kajian-kajian Islam, ilmu hisab, faraid, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat antara keduanya disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, Mahmud Yunus tidak menemukan dokumen tentang kurikulum pendidikan yang diajarkan di Madrasah Nizamiyah seperti yang dikatakan oleh Hamid Hasan di atas. Yang kedua, bisa jadi kurikulum yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah kurikulum saat Al-Ghazali dan Al-Juwaini mengajar, yaitu sekitar 1 abad berdirinya Madrasah Nizamiyah. Sedangkan Madrasah Nizamiyah berdiri selama 3 abad lamanya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dewilda Aulia. Tokoh-tokoh pendiri Madrasah Nizamiyah. Guru-guru yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah antara lain yang pertama Abu Ishaq Al-Shirazi, yang kedua Abu Nas As-Sabak, yang ketiga Abu Qasim Al-Adawi, yang keempat Abu Abdullah At-Tabari, yang kelima Abu Hamid Al-Ghazali, yang keenam Raliyuddin Al-Qazwaini, dan yang ketujuh Al-Firuzabadi. Materi selanjutnya yaitu pengaruh Madrasah Nizamiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, bidang sosial keagamaan. Madrasah
Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah diajar oleh para ulama yang terkemuka. Yang ketiga, madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Pembahasan yang telah kami sampaikan tadi, ada sedikit kritik pada materi pengaruh Madrasah Nizamiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam, yang mana yang sudah kami jelaskan bahwa Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Nah, di sini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pengaruh dalam bidang-bidang tersebut. Nah, di sini saya akan menambah kritikan tentang kelompok 7 tadi tentang Madrasah Nizamiyah. Nah, di Madrasah Nizamiyah ini kan berdiri 3 abad lamanya. Nah, di sini tidak diperintikan apakah ada kemunduran dan kemajuan terhadap Madrasah Nizamiyah tersebut. Mungkin hanya ini pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.